Cuma 7 juta ya Pak ya. Iya. 7 juta itu cuma ya. Cuma 7 juta loh. Gue kan kecil-kecil ya. Iya. Tapi berat, Bro. Kalau punya lu kan kecil tapi banyak. Revenue-nya di kita itu 250.000. 250.000 aja, Pak. Betul sekali. Semacam komunitas digital lah. Wih, Seperti itu ya. mantap. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Selamat siang teman-teman, selamat datang lagi kembali di podcast kita. Perkenalkan, nama gue Ruli Pratama dan teman saya. Gue Adis Badri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari JNE Purwakarta. Wih, mantap. Silakan diperkenalkan nih bapak-bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman dari JNE Purwakarta dengan teman saya. Asep. Kebetulan saya sekarang memegang sales marketing sebagai head unit sales and marketing Di Purwakarta, di Purwakarta ya. Kalau Pak Asep, Saya sebagai sales corporate di Purwakarta gitu, termasuk Subang juga. Purwakarta dan Subang. Betul. Oke, jadi teman-teman kita hari ini akan ngebahas mengenai JNE, seluk-beluknya gimana. Buat teman-teman seller pastinya akan bermanfaat banget ya, Kang Ajis ya. Wah, pasti. Amin. Jadi gini, JNE ini awal berdirinya kapan Pak sebenarnya? JNE berdiri tahun 1990 tanggal 26 November dan didirikan oleh Bapak Haji Suprapto Suparno almarhum. Berarti hari ini kita udah lebih dari 30 tahun berdiri. Bisa mantap. 30 tahun ya menemani Indonesia yang bagus. Bro, jadi JNE sama gue umurnya itu aja. Gue 92 aja. 30 lebih. Iya, 30 lebih ya. Mantap. Selama 30 tahun itu udah berapa di seluruh Indonesia udah ada cabangnya Pak ya? Kita lebih dari 400 cabang ya. Wis, mantap. Dan hampir 7.000 kontragen di seluruh Indonesia. 400 cabang dan 7.000 counter agen. Ini bedanya cabang sama agen itu apa Pak? Kalau agen lebih ke konter-konter kecil, iya, Di bawah di bawah cabang. Jadi itu lebih untuk mendekatkan atau dengan customer ya, mendekatkan dengan customer. Jadi lebih ke per kecamatan seperti itu. Oh. Kalau cabang itu, Kalau cabang itu lebih ke kota ya, kota ke ke kabupaten dan ya. masuknya ke operasional. Oke. Seperti itu. Gue tadi salah berpikir, Bro. Kalau cabang itu besar ya. Kalau agen itu di bawah cabang, dikirain agen itu di bawahnya cabang. Gak taunya dia lebih melebar ya Pak ya, Iya, lebih melebar ke melebar. setiap daerah. Orang yang jualan gini nih Pak. Bukan orang jualan. Enggak kan? Agennya gitu. Iya tahu, kirain di lantai 2-nya itu cabangnya gitu, Bro. Jadi agen lebih kecil. Gitu. Agen lebih kecil ya? Lebih kecil tapi jangkauannya lebih dekat dengan Lebih dekat customer. ya? Oke. Kalau misalkan Paham. di satu kabupaten Ya. itu agennya bisa lebih banyak daripada cabang. Lebih Cabang banyak. satu misalkan seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman juga mudah ya untuk mengirim paket itu bisa Betul. lewat agen, mau lewat. Betul. Tapi ada perbedaan nggak Pak? Kalau boleh tahu dari segi pengiriman antara lewat agen dengan lewat kantor cabang itu ada perbedaan nggak sih? Sama aja. Oh, sama aja. Ya, Oke. secara tarif ataupun pelayanan itu sama aja. Sama aja. Jadi kita standarkan semuanya seperti itu. Kalau untuk agen itu Pak, itu sebenarnya milik personal atau apakah JNE kerja sama personal pribadi gitu ya, atau milik JNE juga agen? Jadi agen kita kerjasama dengan Kerjasama personal, ya? Ya. Tapi dengan badan hukum tentunya, yaitu CP ataupun PT katanya Ya. seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau kerjasama ke agenan untuk buka counter JNE gitu ya, bisa ya, Bisa. ke cabang terdekat ya. bisa banget. Itu syaratnya apa Pak? Persyaratan Jarak atau apa gitu ya. Dari jarak kita ada ketentuannya.
minimal bisa 1 sampai 2 kilo, tergantung dari kebijakan si 1 sampai 2 cabang kilo ya. dari agen yang lain atau dari agen terdekat. Oh, Dari agen terdekat ya. Agen terdekat, ya. Tapi ada kebijakan mungkin bisa jadi di satu kecamatan karena potensinya masih kecil, mungkin satu kecamatan itu satu agen. Satu kecamatan bisa satu. seperti itu. Tapi secara ini, secara aturan itu maksimal minimal 1 kilometer dari agen terdekat. Dari agen terdekat ya, wis mantap. Kalau di Jakarta itu bisa lebih, beda jalan aja udah bisa. banyak. Iya, Iya, bisa Mudah-mudah ya. Kadang-kadang satu gedung ya bisa. karena volume pengirimannya Oh, banyak banyak. kan kalau di Jakarta itu. Betul. Nah ini Gitu. untuk yang agen ini selain dari jarak itu apakah dari pengiriman juga ada penilaian misalkan minimal sekian paket sehari? Kalau itu kan tergantung dari sisi potensi di satu wilayah sih sebenarnya. Iya. Cuman emang kita target untuk apa? Untuk memotivasi lah si agen itu bisa bergerak untuk jemput bola atau apa seperti itu ya. Itu Betul. strategi daripada bisnis agennya itu sendiri. Karena kalau misalkan hanya untuk diam tidak bergerak ya menunggu kan kompetitor kita juga banyak. Benar-benar. Nah, seperti itu mungkin itu lebih ke strategi daripada bisnis agennya itu sendiri. Nah, kita bina ke arah sana. Gede nggak sih Pak kalau mau jadi apa? Agen. Apakah ada pendaftarannya atau apa gitu? Nah, Termasuk misal ya kalau saya mau jadi agen, kira-kira butuh modal berapa tuh dari printer, komputer segala macam? kalau nilai uang sih kita nggak bisa nentuin ya. Tapi kalau misalkan untuk Di luar ini Pak ya, di luar tempat. Bangunan ya. Iya, bangunan. Kalau printer standar ya, Masih printer lintas, sama ya. komputer berarti di luar bangunan, di luar printer sama komputer. ya, kalau kita sih seperti ini, dari sisi bangunan ataupun infrastruktur lainnya itu emang diserahkan ke agennya sendiri, ke calon agennya. Iya. Oke. Silahkan dengan spek ya, dengan Yang sudah spek ditentukan yang ya. sudah ditentukan kita. Standarisasinya. Jadi udah ada standarnya, misalkan komputer berapa RAM-nya dan sebagainya itu udah ditentukan. Oh ada ya dia. Tapi kalau misalkan lainnya selain itu, memang kita ada deposit, sistem deposit. Iya deposit. Deposit kalau di tiap cabang dia berbeda. Kalau di Purwakarta sendiri sekarang kita ambil 7 juta. Itu 1 bulan Pak. Itu untuk selama jadi agen. Oh. Oh mitra ya, jadi 7 juta itu untuk Iya. jadi mitranya ya Pak? Iya, jadi itu sistemnya deposit, bukan Deposit itu maksudnya kepake kan? tidak kepake. Oh nggak kepake, Simpanan. disimpan ya? Simpanan. Oh iya. Jadi ketika nanti putus misalkan atau Kontraknya kontraknya habis, ya. dan tidak diperpanjang, si deposit itu balik lagi. Tuh teman-teman kalau ada yang mau jadi agen JNE cukup deposit cuma 7 juta ya Pak ya. Iya. 7 juta itu kan cuma ya. Cuma 7 juta loh. Ya. Bro, Begitu. lu nanya-nanya agen mau buka agen rencana? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Ya mudah-mudahan. Enggak, gua justru sebagai seller, gua pengen nanya-nanya tentang seller. Ada juga Pak seller karena pengirimannya banyak. Nah itu, maksud Dia gua. nggak mau males gue ke JNE jauh. Udah gue bikin aja nih agen di rumah. Iya, bisa nggak? Ada nggak yang kayak begitu atau bisa nggak kayak begitu? Jadi agen ini tujuannya kan untuk mendekatkan dengan Iya. customer ya. Iya. Tapi kalau misalkan itu bukannya di rumah, di dalam gang ya mungkin itu tidak masuk kriteria kita. Oke. Seperti itu. Jadi itu lebih masuk ke member corporate mungkin. Corporate ya? Oh itu yang tadi bagian Pak Asep ya, Pak Asep ya. Gimana Pak Asep? Kalau mau jadi member corporate apa tuh persyaratannya tuh? Kirimannya 1000 apa 500 apa Iya. gimana Pak? Atau memang ada kriteria ya? 10-20 juga nggak jadi masalah awal-awal karena kan banyak yang nonton di kita ini yang ingin belajar banyak tentang apa penjualan online shop gitu Pak. Karena sebenarnya seller kecil itu bukannya kecil, itu belum besar aja. Iya sih. Seller kecil, Iya, seller betul, besar iya. yang tertunda. Tertundanya sampai kapan? Sampai kapan bro tertundanya? Sampai kita tetap adanya kolaborasi. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama.
Oh gitu Pak Asep. Jadi kira-kira gimana Pak Asep? Ada. Jadi untuk memfasilitasi ya, Ya. tadi jadi sebelum ke agen juga. Ya. Takutnya nanti ya karena kejauhan atau Ya, apa. ya. Kita ada corporate. Corporate itu sebetulnya itu untuk perusahaan. Ya. Tapi karena kita bergeraknya ingin memajukan UMKM juga, ya. Jadi kita bisa masuk ke UMKM. Nah, untuk persyaratannya sendiri kita permudah. Nah, pertama itu harus ada fotokopi KTP. Nah, KTP suami istri nih, Pak. iya. KTP bisa. Lo ngomong jangan suami istri lo. Maksudnya kalau yang jomblo bisa. Bisa. Bisa ya. Yang penting kiriman banyak bro. Kan itu aja. Mau suami istri mau belum, yang penting kiriman banyak ya Pak ya. Kalau istri dua nggak gitu ya. Berarti Nah, selain KTP juga nanti kita minta fotokopi NPWP. Oh NPWP. Iya. NPWP. NPWP juga. Nah, seperti tadi, kalau tadi kan ada deposit ya. Iya. Ya, nah untuk corporate sendiri itu ada standarnya pengiriman selama per bulan. Ya. Pembayaran ke kita. Nah, besarnya sendiri itu beda-beda tiap wilayah. Kalau Iya. di Purwakarta Purwakarta berapa? sendiri. Nah, karena Purwakarta kita dukung UMKM yang masih baru dan kecil, maka kita perkecil juga. Ya, kalau di lain Kecilnya jangan lihat ke saya. Dia gede, punya dia gede Pak soalnya. Punya dia gede. Punya, Saya barang pernah saya lihat gede loh. Iya, Barang saya saya pernah gede. lihat soalnya. Minimal 2 kilo. Gede-gede. Kalau yang gue kan kecil-kecil ya. Iya. Tapi berat bro. Kalau punya lu kan kecil tapi banyak. Banyak. Oke, gimana Pak Sir? revenue-nya di kita itu 250.000. 250.000 aja Pak. Betul sekali. 250.000 apa nih? Selama 1 bulan. Minimal. Minimal pembayaran. Ongkos kirimnya. Kirimnya. Itu cash apa gimana Pak? Kita tempo selama 1 bulan. Lebih enaknya itu. Oke. Jadi uangnya untuk UMKM bisa diputarkan dulu. Betul. Iya iya Nah, iya iya. Pakai modal lagi, dibayarnya Iya. sama hasilnya. Nah, ini yang gue suka nih. Ini ternyata Enaknya di sana. Minimal 250.000 Betul per sekali. bulan, dan itu pun bisa tempo teman-teman. Betul. mantap asik ya. Lu mau ada rencana nih? Boleh lah. ada benefit lain nggak, Pak Sir? Ada tentu. Nah, apa tuh? Jadi selain fasilitas tadi di tempo selama 1 bulan, itu kita kasih resinya di awal. Nah, itu penting banget tuh buat seller ya. Nah itu Penting banget. biasanya kan kalau kita kirim dapat resi itu setelah kirim barang. Betul, Iya betul. iya iya. Nah tapi kalau di corporate itu Iya. kasih resinya di awal, sebelum barang dikirim dia udah dapat resi tuh. Oh. Penting banget. Nah. Gua ada pertanyaan nih masalah ini. Gini masalahnya gini. Gue tahu lu boleh apa? Gini, maksud gue gini. Ada nggak Pak benefit di JNS sendiri bukan masalah resi awal duluan, Apa tuh? orderannya Pak yang duluan. Kan kebutuhan seller kan orderan. Orderan Gitu belum loh. ada, Resi resi udah udah ada. Itu yang diinginkan gitu kan. Kalau itu belanjanya ke bangsawan aja. Oh iya. Kenapa tuh? Digital marketing ya? Ada linknya di bawah di klik. Nanti bisa gabung dulu ke Bangsawan ID. Iya. Nah Siap, siap, seller-sellernya baru. Tapi enak sih, betul sih Pak, itu sangat membantu seller Pak. Karena di tim Betul. kita juga ada di beberapa UKM yang pernah nanya ke saya, ketika memang mengirim itu kan kadang-kadang banyak si customernya udah dikirim apa belum, Nah, seperti itu banyak iya, banget iya. gitu. Dan Banyak, satu bahkan lagi. banyak customer nih Pak nih, baru order setengah jam kemudian minta Mana listing? Iya, Gitu. betul. Nah, kita juga ada fasilitas lainnya, yaitu kita ada modul CS3. CS3. Nah, Apa itu Pak? Itu untuk pembuatan pembuatan resi sendiri. Iya. Jadi kita semua seller-seller yang udah menjadi corporate itu Iya. dikasih layanan itu. Iya. Jadi bisa buat sendiri resi di rumah. Seperti itu. Pakai nomor cantik bisa gitu Pak? Apa enggak? Jelas. Atau memang udah Semuanya, semuanya udah pasti unik kan. Oh, Nggak ada yang oke. nggak ada yang sama dengan yang Yes. lain, maka Mantap, gitu, mantap, seperti mantap. itu. Dan itu valid ya? Itu sampai Betul. keluar sampai nyampe tujuan itu Betul. sesuai ya? Iya, Bisa track betul. langsung ya? Bisa gitu di track dan kelebihannya juga bisa kita bisa nge-track juga itu resinya udah nyampe di mana dan sebagainya, itu Iya, udah iya. pelayanan sendiri. Itu kelebihan di corporate ya. Dan bisa ngerekap dari
transaksi per bulan. Bisa ngarek. Oh, ada rekapannya. Ya. Dibuat apakah ada trackingnya di sana, Pak? Ada. Ada ya, Bisa. lengkap, udah Lengkap lengkap. cuy, lengkap. Lu kan udah ribuan nih, tinggal masuk aja mau. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau misalkan lu ikut langsung ke JNE bikin corporate, pasar nanti nginep di rumah lu kalau udah ribuan. Iya serius Nah, pasar kalau kan. pengiriman banyak dapat voucher ini ya ke Bali ya. Kembali nih. Jadi apa tuh? KTP, KTP sama NPWP. Ya. Udah itu tinggal datang aja ke kantor cabang JNE terdekat gitu ya. Bisa menghubungi salesnya atau datang langsung ke kantor. Kantor. Gitu. Mantap nih. Kantor kita di Muncul ya. Kantornya muncul Di Pak. Jalan Ipit Gandamana nomor 1. Jalan Ipit Gandamana Nomor 1. Tahu nggak lu? nomor 1, gue tahu. Daerah mana? Ipit Gandamana nomor 1. Iya, daerah mana maksud gua? Yang di itu Pak ya, pasar ayam itu ya. Muncul. Muncul kan? Oh muncul. Dia Kalau- ingat rumah mantan Pak, wajar. Ya, kalau di pasar ayam itu lebih ke operasional. Oh itu operasional. Office. Office ya, Nah, office. office. Kantor cabang utama Iya. mungkin ya Pak ya. Nah. Oh, jadi gitu teman-teman, kalau mau jadi JNE Corporate itu gampang banget. Kita cukup KTP sama NPWP, tinggal datang aja buat pendaftaran langsung ya. Iya, iya. Nah untuk yang corporate ini apakah ada diskonnya Pak? Nah, berbau duit nih ya. Pengiriman. Duit. Lu udah mulai ngomongin duit. Pesawat ini kan kalau udah Hah? ngomongin ongkos kirim udah pasti ujung-ujungnya ada diskon kan nih. Oh, Gitu. ngomongin duit nih. Paling demen nih kita nih. Kalau diskon bisa diatur. Langsung ngomongin di tempat Pak ya. Iya. Diskon bisa diatur tuh, ibaratnya tuh. Kalau diskon di belakang layar, Iya, Di belakang layar ya. Nah ini yang JNE Corporate apakah sama dengan yang sekarang itu ada JNE JLC? JLC. Oh, JLC. JLC. Ya, Bedanya apa, Itu Pak? sama apa beda? beda beda. Oh beda ya. Apa tuh bedanya? Kalau JLC itu Fasilitas juga. fasilitas juga. Jadi Lebih ke membership atau gimana yang itu JLC? kalau membership JNE loyalty card. Nah, jadi itu lebih ke apa ya? memberikan apa namanya? Fasilitas untuk customer retail sebenarnya. Oh, untuk retail ya. Iya. Jadi itu sistem poin. Kita Iya, melakukan iya. transaksi Iya. dan dimasukkan ke JLC. JLC itu masuk nomor JLC dimasukkan ke transaksi dan mengakumulasi poin. Sama Dan poinnya ini bisa ditukarkan. Pakai belanja bisa Pak. Pakai belanja? Ada Iya. voucher belanja dan juga ada voucher e-voucher atau untuk pengiriman. Iya ada juga Ah. bisa ditukar barang juga. Iya. Gue sering soalnya belanja pakai voucher JNE, Oh, iya. pakai Sodexo. Iya. Kumpulin lumayan sejuta belanja ke Mana deh? tuh? Ya banyak. Hypermart apa yang di Kerawang tuh. Kapan Iya, ke sana? benar. Sering Nggak banget. ngabarin gua aja. Dapat bonus udah diem-diem aja sendiri. Jadi beda Pak ya. Beda. Dan di voucher ini juga banyak digunakan untuk seller-seller ya untuk Iya. promosi juga, promosi ke buyernya untuk pre-ongkir. Oh bisa juga Pak. Karena kan e-vouchernya ini gratis nanti ketika dapat e-voucher masuk ke JNE Oh, digunakan dan itu iya. gratis. Iya, Dibuat promo lagi. Gitu. Jadi Dari bisa sana buat seller vouchernya buat bayar tuh voucher. Ya. Oh, Hmm. Dari seller buat bayar. Karena kan bisa dipakai nasional Pak ya vouchernya. Iya, betul. nasional ya. Iya. Perasaan gue pernah nuker juga di Alfa deh voucher itu. Bisa, Pernah, bisa. sama di KFC. Pernah ya? Iya bener kan? Enggak. Soalnya Sodexo kan. Iya. Bener-bener. Terakhir kapan cuy? Masih ada nggak? Sekarang udah nggak ada Pak. Kebetulan JNE JLC saya udah expired itu. Betul. Harus daftar online apa bisa ke cabang? Daftar online bisa. Bisa. Cabang kita bisa bantu. Bisa Cabang berlanjut. juga bisa ya. Diaktifkan lagi. Bisa diaktifkan lagi. Jadi itu apa namanya? Masa aktifnya itu 1 tahun. Iya bener. 1 tahun. Jadi sesuai dengan pendaftaran awal 1 tahun. Tapi untuk perhitungan poin itu 1 tahun sampai akhir Tahun berjalan. November. Oh November. Akhir November. Itu bukunya Jadi November. November, ketika November itu nggak ditukarkan, otomatis harus ulang lagi ke nol. Bayar nggak Pak itu Pak sebetulnya Pak untuk mengikuti JLC ini buat teman-teman? Sama sekali tidak ada. Nggak ada pembayaran sama Tidak. free ya? Free. Wih mantep bro. Tinggal daftar aja. Gratis tinggal daftar aja. Tinggal daftar aja tuh gratis tuh. Jadi selain itu kan bisa menambah-tambah tuh buat poin JLC, ya benefitnya bertambah lah. Wis mantap. Transaksi, kemudian juga dapat benefit
belanja, Belanja. voucher belanja kan. Iya. Jadi kalau teman-teman ngirim ke JNE banyak lah benefitnya plus. Plus. Apa? Cuma plus. Plusnya banyak. Triple plus. Oke, gue paham. Gue benci dengan pikiran gue sekarang. Iya. Tapi ngomong-ngomong gini Pak, ada pertanyaan nih bro ke gue bro. Kira-kira JNE ini bisa COD nggak? Siapa yang nanya itu? Ada. Hampir semua rata-rata seller nanya gitu ya. Iya, hampir semua ya. COD bisa kebanyakan. Bisa banget Pak. Bisa banget. Iya. Untuk COD ini apakah kita personal dulu langsung Iya. aja atau apakah ada pendaftaran segala macam gitu? Pendaftaran. Pendaftaran ya. Oh, pendaftaran. Iya. Untuk persyaratannya gimana Pak? Kalau mau COD ini? Persyaratannya itu ya seperti biasa KTP ya. Sama ya, KTP, NPWP. Kemudian ada nomor rekeningnya, buku rekening. Rekening ya. Karena nanti untuk pembayaran COD-nya kan. Nah itu kemudian ya seperti itulah, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Kalau untuk Cuman untuk COD retail kita ada JLC, jadi dia harus punya JLC. Member dulu ya. Member dulu Iya. ya. Member JLC Kartunya. selama 1 bulan. aktif. Oh, oke, 1 bulan aktif dulu. Baru Dia bisa. boleh ngikutin program COD. COD-nya. Betul. Wis, mantap tuh. kalau untuk pembayarannya tempo seminggu atau berapa hari Pak biasanya dari barang sampah ya? Diterima ya? dari Iya. terima. Ya, terima betul. Rata-rata kita masih di angka 9 hari. 9 hari. Tapi emang terus kita lakukan perbaikan dan kita menuju ke 7 hari. Wis, mantap. Jadi langsung dipotong ya Pak ya. Jadi transfer ke kitanya langsung bersih gitu ya. Betul. Oh gitu. Jadi enak lah teman-teman, nggak usah ngitung lagi segala macam. Udah dihitungin sama JNE. Betul. Terima beres aja. tinggal terima duit kita gitu. Terima Betul. duit aja tiap 9 hari. Betul. Dan nanti sellernya itu dikasih juga fasilitas untuk yang tadi CS3 satu Iya. pembuatan Resi. Iya, resi, iya. Kemudian juga ada dashboard untuk monitoring pembayaran. Jadi kita bisa lihat ya pembayaran yang dulu. Transaksi kita udah berapa banyak, kemudian Iya. yang udah dibayar mana, yang Iya. belum mana itu. Oh, jadi tapi bisa ketahuan juga nggak Pak sama seperti non COD nih? Kalau COD sama non COD itu ada perbedaan nggak? Contoh ketika kita memang bisa melihat resinya itu sama aja kan? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja berarti memang barang lagi posisi mana gitu Iya, kan? betul. Iya. Nah sedikit kadang-kadang kalau COD banyak juga ya Om ya. Apa tuh? Gimana nih kalau kira-kira ada ini nggak apa namanya kayak returnya seperti apa gitu? Ada ongkosnya, satu ongkos, kedua terus ada SOP-nya nggak, berapa lama kita harus nunggu bahwa barang itu nyampe apa seperti apa teknisnya gitu. Kalau dari sisi apa namanya SLA ya sama aja ya. SLA apa tuh Pak? SLA, SLA itu estimasi penyampaian. estimasi penyampaian, oke. Itu sama aja. Sama aja, Maksudnya oke. non COD maupun COD sama aja. Iya. Iya. Tergantung dari servisnya kan. Iya. Ketika yes ya 1 hari nyampe. Iya. Reguler 1 sampai 2 hari seperti itu. Nah untuk apa tadi pembayaran ya return ya. Return, ya. Nah kita return ada kebijakan yaitu 3 kali pengantaran. Ketika 3 kali pengantaran itu nggak ada bisa tidak bisa dikonfirmasi maupun misalkan emang tidak ada Iya. alamat yang lengkap, Tidak bisa dihubungi segala macam ya. Iya. tidak bisa diperbaiki alamatnya dan lain sebagainya ya itu kita otomatis di ketiga kali itu langsung seperti itu. Dan untuk biayanya sendiri ada biaya Jawa sampai Bali itu 7.000 plat. Oh 7.000. Jadi Jawa sampai Jawa Bali 7.000. ongkos returnnya cuma 7.000 teman-teman. Nah untuk di luar Jawa Bali itu 50% dari ongkir. 50% dari ongkos kirim dari sana. Tergantung tujuan. Ya tergantung tujuan. Nah itu tuh jadi ada enak nih bro kalau di JNE bro. Jadi 3 kali orang ini belum ada kabar itu baru bisa balik. Berarti 3 kali pengiriman Pak. 3 kali pengiriman. Yang keempat habis itu bakar tuh orang tuh. Ibaratnya dia kan harusnya tanggung jawab gitu lah. Kita selaku seller, selaku memang ekspedisi, selaku customer itu kan harus berkolaborasi satu sama lain. Benar nggak Om? Mungkin tanggal 2. Ya tanggal 2 sabar dulu gitu lah. Ada case gini Pak. Ini agak case menarik nih. Kenapa bro? Ada buyer yang komitmen mau bayar COD.
Cuma selama 3 hari itu dia nggak bisa ngambil atau nggak bisa ketemu kurirnya karena lagi kerja atau lagi di luar rumah gitu. Itu bisa nggak dia janjian sama kurirnya atau sama JNE gitu ya? Saya pasti ambil kok barangnya, tapi sekarang lagi nggak bisa karena lagi di luar atau lagi di kantor atau apa gitu ya. Ya itu yang tadi, ketika satu kali tidak berhasil, Ya. otomatis kan ada konfirmasi tuh. Iya. Sampai Ketika mendapatkan dikonfirmasi, kalau ada respon, ternyata responnya misalkan janjian, Iya, ataupun misalkan diambil Ada di janji kantor. ya, misalkan hari kelima gitu dia bisa Kita ambil. bisa seperti itu. Oh bisa. bisa. Soalnya ada. Asalkan Ada Oh, enggak pengiriman lama. lainnya sakit 3 hari tuh udah balik. Iya. ya asalkan jangan terlalu lama Pak. Kalau misalkan sampai Iya, jangan berhari-hari, sebulan juga atau seminggu. berarti itu terlalu lama. Ini yang paling penting satu lagi bro. Apa tuh? Ini agak sedikit urgent untuk seller. Ketika di SOP JNE sendiri Pak, Iya. ketika kita COD itu ada ketentuan tersendiri nggak? Apakah memang barangnya dibayar dulu atau dilihat dibongkar dulu? Nah itu, bener nggak? Lu pernah ngalamin nggak? Barangkali ada yang nanya nggak? Banyak pertanyaan ke saya kayak gitu Pak. Jadi memang SOP-nya itu kita dibayar dulu baru silahkan dibongkar, Iya. atau silahkan dilihat dulu baru dibayar. Itu gimana Pak kira-kira untuk menyiasati Jadi- seperti Dari itu? OSP standarnya JNE ya. Iya. Jadi JNE itu jasa pengiriman, bukan penjualan. Nah ini harus ditekan ini, iya benar. JNE itu jasa pengiriman. Iya, betul. Teman-teman bayar ya. Kalau ada barangnya rusak, beda warna, kurirnya jangan diomelin. Iya, yang salah itu seller kan, tukang teliti. Jadi Oke. kalau misalkan tidak sesuai, kemudian marah-marah ke Iya. ini emang itu Iya. resiko Iya. kita untuk itu pasti Iya. diterima aja. Iya. Cuman emang kita untuk ketidaksesuaian barang, warna dan Iya. sebagainya itu tidak bertanggung jawab Betul. sama saya. Iya. Itu lebih ke seller. Iya. Untuk itu maka komplainnya mah ke seller lah. Iya. Seperti itu. Sebenarnya kita satu sama ini. Apa tuh? Sama. Kita juga kalau pengiriman lama disalahin juga. Iya, sebenarnya pengiriman apa? Benar. Yang ini benar gua. Iya. Benar. Betul. Ya emang Ya jadi gitu ya teman-teman, kalau komplain pada tempatnya, kalau pengirimannya lama bisa langsung ke Ke JNE. JNE. Kalau barangnya ketidaksesuaian itu komplainnya langsung ke seller, Langsung ke seller. ke JNE atau ke kurirnya dimarah-marahin. Kasihan juga. Lu berarti pernah dimarahin ya? Itu makanan sehari-hari kalau dimarahin. Tinggal ditambah lauk udah kenyang. Aduh, emang ya. Nah ini Pak nih, mau tanya nih, JNE ini kan selama 30 tahun dengan motonya Connecting Happiness. Connected Ya. happiness. Yes. Apa sih yang jadi ciri khas JNE ini yang membedakan JNE Dengan yang lain. dengan yang lain? banyak ya. Pertanyaannya keren nih Pak nih. Tumben dong, pertanyaan keren nih. Gue Keren. mikir 3 hari. Oh, pantes. Gak bisa tidur dia nelfon saya terus. Berarti saya harus 3 hari dulu mikir. Jawabnya 3 hari. Oke, dijawabnya nanti sama Pak Tino 3 hari ke depannya, oke? Oke, satu tentunya JNE sampai saat ini masih produk asli Indonesia. Oh asli ya 100%. Milik lokal Pak ya. Asli. Ya, kemudian juga kita banyak fitur-fitur yang emang diberikan buat fasilitas buat seller ya. Ya. Satu My JNE juga itu salah satu apa namanya Itu aplikasi, fasilitas Pak. aplikasi Iya. buat seller-seller untuk Iya. mempermudah Iya. tracing ataupun cek tarif. Dan juga di situ ada sekarang penambahan fitur-fitur untuk apa namanya pembayaran online. Online. Oh ada ya. Ada seperti itu. Kemudian juga tracing kita lebih lengkap. Lebih lengkap. Jadi dari awal transaksi sampai dia masuk misalkan ke gateway, kemudian transit pemberangkatan ke di bandara, kemudian masuk inbound ke kota destinasi Ya. sampai ke delivery itu lengkap ada. Jadi itu juga memudahkan monitoring dari sellernya sendiri. Kemudian juga dari sisi tarif Ya. kita juga banyak variasi atau varian. Nah, Ya. ada servis apa aja Pak di Betul. JNE ini? Di sini kita ada servis yes, yakin esok sampai. Ya. Itu kiriman yang 1 hari nyampe dengan garansi uang kembali ketika itu melebihi 1 hari. Iya. Garansi ongkir. Itu digaransi balik lagi. 100% Pak. 100%.
seperti itu. Kemudian juga ada reguler, ada ongkos kirim ekonomis yang bisa terjangkau misalkan kalau misalkan tidak masuk ke reguler dan lain sebagainya. Kemudian juga ada JTR. Nah, Jadi lebih apa ya? Lebih customer bisa lebih menyesuaikan daripada Dengan budget dan kebutuhannya. kebutuhan. Dengan budget dan kebutuhannya sendiri seperti itu. Jadi saya mau besok harus nyampe ya, berarti pakai yes lah. Iya. Seperti itu. Bisa juga ada yang super speed. Hari ini saya pengen nyampe, ada Di super hari yang speed. sama. Di hari yang sama kan. Seperti itu. Jadi Bisa ya. semuanya lebih varian dan Ekonomis juga ada kalau nggak salah ya. Iya, ekonomis. JNE Eko oke. Oke. Jadi lebih menyesuaikan dari kebutuhan customer. JNE ini ada program khusus nggak di 2021 terkait memang bagaimana cara meningkatkan penjualan selaku seller sendiri gitu, karena banyak sekali yang nanya ke saya pengen juga kalau untuk fasilitas sih luar biasa JNE yang sudah berikan. Nah, ketika memang untuk meningkatkan penjualan dan di JNE sendiri ada program khusus nggak sih? Jadi program buat UMKM ya? Iya. Sesuai dengan arahan dari manajemen Ya. bahwa kita juga di Purwakarta khususnya nanti Ya. akan membuat semacam komunitas digital lah. Wis, Seperti itu ya. mantap. Ada itu ya, ada komunitasnya ya. Iya, kita coba untuk membuat komunitas itu yang terdiri dari seller-seller yang seller-seller yang masuk ke JNE. Iya, mantap. Nah, ini juga nanti programnya adalah yaitu ada semacam pelatihan untuk digital marketing. Ya. Itu satu, karena memang pada saat ini digital marketing ya sangat penting ya buat meningkatkan penjualan. Betul. Seperti itu. Kemudian juga kita juga ada webinar mungkin ya, seperti itu, webinar dengan menggandeng local hero di satu Luar biasa ya, yang emang benar-benar concern di UMKM. Mungkin nanti kan dengan bangsawan Kita juga ada kerjasama Pak ya dengan bangsawan Kita bisa- digital Inspira. bangsawan digital Inspira ya. Ya itu mudah-mudahan kolaborasi kita ke depan 2021 bisa lebih Amin. intens, lebih lancar dan sebagainya. Nah, lu kalau punya ilmu sharing-sharing nanti kalau ke seller-seller. Siap. Nah, kita juga dari sekarang udah mulai untuk walaupun itu tidak berbentuk pelatihan secara resmi gitu ya, Iya. di satu tempat, kita juga intimasi ke seller-seller Iya. yang emang perlu dibantu, kita juga bantu di tempat. Jadi langsung di tempat. Langsung. Iya. betul. Ini yang diundang ini di komunitas, apakah seller yang gede aja atau yang Siapa kok yang bisa? cupu-cupu diundang juga? Cukup tuh apaan cuy? Cuman misalkan baru satu Oh, yang malu-malu gitu ya? Iya. Iya, kita bebas emang. Boleh Pak ya masuk ya. Iya. Jadi teman-teman buat yang masih saya kan pendidikan masih kecil segala macam, Nggak nggak usah usah malu. Justru nanti di komunitas ini teman-teman diajarin. Iya. Jadi ada yang udah besar pengen lebih besar, Nah. kan meningkatkan lagi kan. Kemudian juga ada yang Belum besar. Belum besar. Pengen besar. Belum besar. Masih Lu kenapa kecil, tahu sih? belum besar kan. Kemudian juga ada yang emang benar-benar belum Belum ada sama sekali. Online. Oh, belum online. Oh, Iya. ada juga. Oh, ada yang Iya, offline. jadi masih offline ya. Hmm. Mereka mau untuk belajar ke Online. online kan. Online. Oh, Nah, oke. kita juga rangkul sana. Mantap nih Jen ini program 2021 ya. 2021. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Mantap. Ada semua dari yang belum mulai pun ada. Ada. Nah, untuk JNE udah berdiri selama 37 tahun ini apa sih Pak? Apakah ada 30 tahun. 30 tahun bro. 7 tahun siapa Joy? Aduh. Insya Allah masih ada 37 tahun, bahkan sampai 70 tahun JNE masih ada lagi. Amin, amin. Amin. Program CSR-nya tiap tahun apa aja Pak? Ada nggak sih sebenarnya program CSR di JNE? CSR kita Rutin. Ada rutin rutin. ya. Ada ya. Buat Ada. teman-teman yang belum Ada. tahu CSR itu coba bro jelasin CSR itu apa? Langsung aja dia. Lu mancing-mancing pertanyaan. Jadi kita ada Jumat berkah tuh. Wis, Oh, tiap hari Jumat nih? Tiap hari Jumat Luar ada biasa. Jumat berkah kita sebutnya, yaitu dengan berbagi ya.
berbagi, ada mungkin makanan atau sembako dengan teman-teman yang emang membutuhkan. Ya. Yang membutuhkan. Lu jangan ikut-ikutan ngambil jatah. Gua ikut membagikan. Ikut membagikan. Dan kita Purwakarta Subang ya. Kemudian juga ada pemberian sembako Ya. beras dalam bentuk beras itu setiap bulan Ya. untuk panti asuhan. Oh, ada juga. Ada gitu. Kemudian juga saat ini dia yang lagi apa namanya bencana alam. Musim. Oh iya, bencana alam. Bencana alam kita juga apa namanya memberikan ikut membantu ya? Iya, membantu dengan memberikan ongkos gratis, ongkos kirim gratis. Oh iya, itu bantuan ke bantuan. teman-teman atau seller-seller yang emang mau Membantu, membantu iya. ya. Free itu, Memberikan Pak? donasi. Masya Allah. Gratis. Luar biasa. Luar biasa. Nah, alhamdulillah sekarang beberapa ratus kilo sampai Hampir tiap hari kita ada tiap hari kiriman. kita kirim ke Ke Sulawesi itu, Barat, Sulawesi, Kalimantan Selatan, dan juga ke Sumedang ya di Jawa Barat. Oh iya, terakhir Sumedang ya, itu dekat banget tuh, masih di Jawa Barat. Kalau ini Pak, misalkan kalau ada teman-teman yang mau ikutan, misal lagi kebanyakan rezeki, alhamdulillah, tapi nggak mau menyalurkan sendiri, takut terhias segala macam, bisa nggak dititipkan ke JNE? Nitip sekalian deh gitu. Iya, bisa nggak kira-kira? Apa itu? Berupa bantuan. Bantuannya misalkan ada nih beras kilo di rumah, 100 kilo di rumah nggak kepake, tolong JNE. Kilo di rumah nggak dipakai ya? Iya, tolonglah. Mungkin dia nggak mau ria gitu, ini boleh Iya, ngasih iya, ya, iya. titipin aja ke JNE gitu ya. Gitu. Iya, Bisa. Masya Allah. Jangan diomongin di sana. Iya nih. Enggak, ini nih bro, terkait memang ini banyak CSR tadi ya? CSR ya? CSR. Pertanyaannya mancing ke gua terus CSR. Terkait CSR Pak, memang kemarin sempat pendiri JNE itu sangat viral ya Pak ya? Oh, Saya pernah iya. lihat, pernah dengar nggak bro di Instagram ya? Iya, betul dengar. Luar biasa sekali ya Pak ya, memang beliau ini sosok yang luar biasa sih menurut saya. Dan salah satu Iya. beliau ini mualaf ya Pak ya, betul ya? Mualaf, betul. Mualaf Pak, siapa? Pak Johari Jen. Pak Johari Jen, dan beliau lagi ditargetkan 1000 masjid ya? 99 masjid 99 sesuai masjid. dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Iya. Oh, Dan itu sudah terrealisasi dan akan membangun 99 masjid berikutnya. Jadi ada sesi 2 Juli Oh, 2. jadi dua. Tuh bro, berkah jadi usahanya bro. Alhamdulillah. Gitu. Ya selain itu juga kita juga ada CSR, kita tuh membantu emang orang-orang yang tidak mampu ataupun satu desa yang tidak memiliki semacam apa namanya ya, sanitasi atau untuk Jadi air gitu Pak. air, kemudian toilet umum seperti itu. Kita juga ada seperti itu. Iya memang lebih enak sekarang lebih banyak membantu kayak gitu Iya. Betul. Dan Karena- setiap kita ada acara, misalkan pembukaan cabang ataupun Iya. apapun itu acara yang ada di JNE itu pasti mengundang anak laki yatim. Iya. Anak laki yatim dan kita berbagi. Cerita sedih nih. Lu jangan. Oke, gue balik lagi ke yang tadi itu yang apa sih? Aplikasi JNE itu yang di Play Store, My JNE itu di App Store ada nggak Pak? Oh ada, di App Store juga ada. Iya, betul. Sombong Jadi gue amat. buka itu pertanyaan gue. Di aplikasi itu kan kita bisa tracking tuh. Iya. Apakah ada bisa juga apa? Notif gitu, keluar notif. Jadi kita nggak perlu cek ini barang udah nyampe mana. Misalkan dari Bandung udah di Purwakarta, keluar notifnya barang udah di Purwakarta segala macem gitu. Itu bisa nggak aplikasinya? Ke notifnya ke mana itu? Ke HP yang install. Yang dicek manual maksud lu apa memang notifikasi? Selama ini kan ngeceknya manual. Manual. Nah, Iya. apakah Memberisi. ada aplikasi itu kita nggak perlu ngecek manual, jadi misalkan kita misal gue nih Iya. dari Jakarta, oh barang udah di Bandung, notif oh di Bandung, terus barang di Purwakarta, notif lagi barang udah di Purwakarta, jadi kita nggak perlu ngecek manual lagi. Iya. Selama ini sih masih apa namanya harus dicek manual, Manual, iya. Nomorisinya. Insya Allah kedepannya ada Pak ya. Cuman sebelumnya emang kita juga ada untuk khusus kiriman Yes sama Iya. Super Speed. Oh. Itu ada notifikasi by SMS kalau nggak salah ya. SMS, Betul. iya. SMS. SMS.
jadi menggunakan SMS notifikasi. Mantap, cuy. Keren. Lu mau rencana Oke. ngirim gimana? Ngirim kemana lu rencana? Gue ngirim kemana-mana. Wis, Tiap hari. tiap hari. Banyak terus ya. Pak Asep tolong dibantu untuk ke bagian Siap. corporate-nya nanti. Siap langsung didata nih. Iya, data aja nih. Nomor ini. Bentar lagi kan Ramadan insya Allah Pak ya. 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 Ini gimana nih? Apakah JNE ada program khusus Ramadan buat seller ataupun buat customer retail? Ya. Buat customer retail ya. Kalau sekarang sih khusus untuk customer retail kita lebih ke ini sih marketplace di situ ada program ya peak season. Nah, biasanya apa namanya promo Ramadan seperti itu. Untuk yang retail, untuk yang walk-in ya Iya. customer itu belum ada, mungkin ada nantinya. Tapi tiap tahun bisa ada, Pak. Iya, Biasanya ada tiap tahun ya buat Iya. break, buat silaturahmi gitu ya. Iya. Untuk gathering gitu. Gathering. Greeting apa? Salah itu ya? Yang greeting salah itu ya? Iya. Oh, lu pernah datang? Pernah. Diundang? Enggak. Tapi sekarang emang Pandemi kan nggak boleh ini ya. Oh iya. Iya, nggak boleh bro. Tahun 2020 aja kita nggak ada aktivitas sama sekali. Iya. Oh nggak ada. Iya. Gue pikir gue nggak diundang. Iya, sebenarnya ada bro. Tadi udah ngobrol jangan gitu. Udah diam aja. Kan di swab. Gue jualan soalnya bro. Gue swab dulu. Negatif baru bisa. Aman. Protokol kata. Karantina 14 hari. Oh, karantina 14 hari. Nyampe sana nggak langsung dikirim. 14 hari dulu ditunggu. Termasuk ada juga Pak. Bisa ya? Pertemuan Cupang internasional. Bisa. Ada banyak. Ini berarti ada persyaratan khusus ya untuk itu ya. Iya betul. Ada persyaratan khusus dan juga ngikutin regulasi dari negara Tujuan. Iya. Dan itu biasanya berapa lama Pak? Untuk daerah Asia Tenggara aja Pak? Asia Tenggara kita 2-3 hari. Sampai 2-3 hari Pak? 3 hari. Wih, keren. Lebih cepat dari ke Papua ya. Iya. Pak. 2-3 hari nyampe. Iya. Maksudnya ke semua negara daerah apa memang contoh kalau ke Malaysia kan Kuala Lumpur. Betul. Itu kan ibu kotanya gitu. Apa Iya, iya. memang ke daerah Batu Pahat, Selangor kayak gitu itu Iya. sama aja. Lu maksudnya nyebut daerah tuh maksudnya gimana? Mau Enggak. sombong lu udah pernah sono. Enggak, maksud gua kan gua tahu daerah sana. Kan lu belum pernah ke sana gitu. Kalau Maksud lu gua. nanya ke Orchid Road itu bisa Pak ya? Singapura ya, bisa ya. Oh, pernah. Itu saya pernah. Enggak gitu. Tahu. Lu Tahu aja, tapi belum pernah kan. Nah, kalau Jadi, gimana Pak itu Pak? Kalau Asia emang 3 sampai 4 hari rata-rata ya. Semua orang rata-rata Asia. Kalau Oke. Asia Tenggara kayak apa namanya? Malaysia, Malaysia, Singapura 2-3 hari. Wis, udah cepet ya berarti ya. Nah, ngomong-ngomong Pak, terkait tentang kiriman di JNE ini memang kalau misalkan kurang 1 kilo, itu berarti 1 kilo Pak dihitungnya. Kurang dari 1 kilo. Iya, berarti maksudnya bayarnya dari setengah. setengah. Iya, kurang dari 1 kilo tuh, berarti misalkan setengah kilo nih, itu maksudnya ongkirnya setengah. Apa 1 setengah kilo? naik ya. Kita ada batasan 0,3. Nah, 0,3. Oke. Jadi kalau Naik gimana Pak? 0,3 berarti masuk ke bawah. kalau dari- 0,4 masuk ke atas. Nah, gitu. Buat teman-teman juga nggak usah ragu. Kadang-kadang ada yang ngirim Pak packing ini 1, ini sekilo apa 2 Iya, kilo. hmm. Nanti si customernya itu kan ongkirnya terlalu mahal kah atau seperti apa kah? Nah, buat teman-teman berarti 0,3 itu udah masih tetap masuk 1 kilo. 1 kilo. Yes, mantap bro. Itu tuh yang gede-gede kan, lu kan gede-gede tuh. Iya, jadi kalau 1,3 masuk sekilo, 1,4 masuknya ke atas ke 2 Iya, kilo. kita masuknya ke atas. Iya. Iya betul. Mantap. Oke, teman-teman, Itu aja. itu aja perbincangan kita dengan JNE Purwakarta. Semoga teman-teman seller maupun yang teman-teman retail dapat bisa manfaatnya ya. Iya. Untuk layanan lain dari JNE boleh langsung ke masing-masing cabang di JNE yang ada 400 cabang dan 7.000 agen di seluruh pelosok Indonesia. Wis, mantap. Apa ya gue ya? Jangan-jangan lu juga masuk Oke. JNE nih. Terima kasih Ya. atas atensinya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.